Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, Tren Quran. Jadi pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas kisah mu'alaf, tapi lebih tepatnya pada kisah seorang pendeta besar dari Amerika Serikat yang bernama Yusuf Estes. Jadi teman-teman, kisahnya cukup menarik karena dia adalah salah satu pembesar, karena dia menyelesaikan studi doktornya, jadi gelar PhD-nya adalah dari ilmu teologi Kristen. Sekalipun di studi awalnya dia adalah lulusan sekolah musik, karena dia kemudian bekerja mengajak orang pada agamanya yang sebelumnya melalui musik. Jadi yang menarik di sini adalah karena dia sebagai seorang pendeta besar, kemudian kepindahannya menjadi seorang muslim, itu cukup menarik untuk kita simak karena alasan-alasan logis yang beliau sampaikan dalam beberapa ceramahnya. Jadi seperti apakah kisahnya? Ikuti terus videonya. Oke, teman-teman, Tren Quran bicara soal kisah mu'alaf inspiratif atau kisah mu'alaf yang mengharukan. Mungkin banyak sekali dan hampir tidak ada habisnya, karena setiap hari akan ada orang-orang yang masuk Islam karena alasan-alasan yang berbeda. Nah, Yusuf Estes ini adalah seorang pendeta. Jadi dia orang yang cukup disegani, cukup terkenal karena latar pendidikannya juga yang cukup memadai untuk menjadi seorang pendeta besar di negaranya. Jadi berawal karena setiap kali dia melakukan semacam kunjungan untuk melakukan ceramah ataupun berdakwah berdasarkan agamanya sebelumnya, seringkali teman-temannya yang pendeta itu mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalam Alkitab. Jadi ia lalu kemudian mengkritik temannya bahwa kenapa kamu mengatakan itu sedangkan itu tidak ada dalam ajarannya. Lalu kemudian dijawab bahwa tidak menjadi masalah, yang penting mereka percaya. Kejadian-kejadian seperti itu terus berulang, sehingga pada akhirnya ketika dia membaca kitab sucinya, Bible atau Injil, dia menemukan banyak sekali sesuatu yang kontradiktif, sehingga muncullah kesadaran dari dirinya untuk mempelajari Bible langsung dari kitab aslinya. Because I used to travel with a lot of the so-called preachers of Christianity, and some of the ones that I traveled with, they don't represent real Christianity, by the way, but I traveled with them and I learned that I couldn't trust them. Especially when they would pick up the Bible and say, the Bible says, and afterwards I would say, it didn't say that. They say, who cares as long as the people think so. And so it bothered me so much that I started trying to really read and understand many different translations of the Bible. But they didn't match. So I said, obviously, translation is not the real thing. I need to learn Koine Greek. Jadi begitu dia berusaha, dia menemukan banyak sekali rintangan karena bahasanya yang sulit dimengerti dan jarang terdengar di telinga banyak orang karena memang bahasanya adalah bahasa kuno. Tapi dari situlah kemudian ia bertemu atau melihat video-video dari Ahmad Deedat dan Zakir Naik. Nah, setelah mempelajari Bible cukup lama, ia kemudian menemukan banyak sekali hal-hal yang kontradiktif antara bahasa aslinya dengan terjemahannya. Jadi ada salah satu kritiknya terhadap temannya yang pendeta terkait soal kata pedang, bahwa banyak pendeta yang menyampaikan bahwa jangan tertarik dengan Islam karena Islam disebarkan dengan pedang atau perang. Tapi kemudian dia menemukan buktinya bahwa kata pedang dalam Al-Quran sendiri sebenarnya sama sekali tidak disebutkan, berbeda dengan Injil atau Bible yang kata pedang disebut bahkan sampai ratusan kali. Ketika ia menunjukkan satu bukti ayat dalam Injil yang menyebutkan kata pedang, kemudian temannya yang pendeta menyampaikan bahwa itu hanya kesalahan ketika si penulis makan spaghetti, kemudian terjatuh potongan spaghettinya, kemudian potongan spaghetti itu terjatuh di depan kata word, kata, sehingga katanya berubah dari
WORD menjadi sword atau pedang. Nah, itu alasan yang seperti itu yang kemudian menyebabkan Yusuf Estes bahwa seorang pemuka agama yang berbohong adalah satu keburukan, sehingga dari situ dia terus belajar dan menemukan banyak hal yang cukup menarik untuk disampaikan. And then another subject, saying Islam spread by the sword. Islam spread by the sword. I heard so many preachers telling me, get away from these Muslims. Islam spread by the sword. 604 pages, 114 chapters, 6,666 verses. Depending on how you count them up, guess what? And many words in Arabic for sword. Saif, Muhanid, Hussam, I think 16 words for sword. Guess how many times I found any of those words in the Arabic? 0. Not once. In the Bible, just the word sword. Over 200 times. Oops. Wait. You asked me, I'm just telling you. So when I take my Bible to the preacher and I said, excuse me, it says here that Jesus said, I did not come with peace. I came with a sword. And it's time to sell your coat and buy a sword. What did that mean? You know what he said? Listen to this. You'll never believe how people can lie. He said, don't you know this was done in Italy, where they transcribed this stuff, the Latin, you know? It was in Italy. Rome is in Italy. Don't you know that? I said, yeah. He said, and they would work by candlelight at night, and it was hard to see. Yeah? And while they were trying to translate, put this down in the Latin language, you know what happened? They were eating spaghetti. Italians, they like spaghetti. And spaghetti fell down, and it made an S. It was word. It wasn't sword. It was word. He said, I came with the word. Then you know what's wrong with that? The word for word in Koine Greek is logos. Now, how did they turn logos into sword? By dropping spaghetti on it. And here, excuse me, but what does it mean, sell your coat and buy a word? What is it, a game show on TV? I'd like to buy that word right there for $100, please. What is this? And the more I talked to them, the more I could see lie after lie after lie. And finally I said, you know what? I don't need to be in a religion full of liars. Jadi beliau kemudian akhirnya mengambil kesimpulan bahwa kalau dipelajari dari kitab asli Bible atau Injil itu sebenarnya sama persis dengan ajaran Islam. Contoh, lam yalid wa lam yulad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, itu juga ditemukan dalam kitab Injil. Because the more I studied the Hebrew and the Koine Greek, the more I began to realize that what I was learning from the Quran in English, I was reading English, Yusuf Ali, you remember? It was the same thing. Especially the one I read to you just now and they helped me with, Lam yalid wa lam yulad. Listen to this. I'm going to give you a translation of Scripture. God is not a man, and God is not the Son of Man. Is this in the Quran? Is it in the Quran? Yes. But I didn't quote it from the Quran. I quoted it from the Bible. That's in the book of Numbers, chapter 23, verse 19. God is not a man that he should sin, and God is not the Son of Man that he'll repent. And when I read that, I said, now wait a minute. If it says here that God is not a Son of Man, then how is it in the New Testament it's saying Jesus is Son of Man? How could he be a God? I took it to one of my preacher friends and I said, hey, look at this. What do you say about this? You know what he said? He said, that's a big S, Son of Man. The other one's a little s, Son of Man. Now, I think you already know, as most of the audience knows,
There's no such thing as upper and lower case letters in Aramaic, Hebrew, or Arabic. It means they lied again. Jadi kesimpulan-kesimpulan yang beliau ambil soal kitab masa lalunya atau kitab dari agama sebelumnya sebenarnya adalah sesuatu yang sama dengan Al-Quran yang ia yakini saat ini. Kemudian setelah beliau mendalami ajaran Islam dan menemukan banyak kesamaan antara ajaran Islam atau apa yang disebut dalam Al-Quran dengan Bible dari kitab aslinya, bukan dari terjemahannya, beliau kemudian berusaha merenung dan meminta kepada Allah untuk dibimbing ke jalan yang lurus. Nah, pada saat dalam hati beliau berdoa, seakan-akan ada dorongan pada dirinya untuk melakukan sujud. Nah, pada saat itulah dia kemudian bersujud dan dalam doanya minta untuk dibimbing oleh Tuhan pencipta alam semesta. Dan dari situlah muncul keyakinannya bahwa Islam adalah agama yang benar. Beliau menyampaikan pada saat ingin mengislamkan seorang Nasrani dalam salah satu acara ketika dia berceramah, menyampaikan bahwa hati itu adalah milik kita yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan, bahwa seseorang bisa mengurung fisik kita tapi tidak dengan hati kita, dan kebenaran itu bisa ditemukan dalam hati seseorang. Jadi berbekal dengan pengetahuannya dari kitab Injil atau Bible yang asli yang bukan terjemahannya, ia menemukan banyak kesamaan dengan Al-Quran hingga pada akhirnya dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Lalu apa hikmah yang bisa kita tarik dari kisah Yusuf Estes ini? Jadi dari kisah beliau kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mempelajari sesuatu sebaiknya langsung dari sumber utamanya, lalu kemudian dari terjemahannya. Kalau kita melihat terjemahannya saja, apalagi dari terjemahan yang diterjemahkan, maka itu ibarat sambung kata. Bisa jadi antara kitab asli dengan terjemahannya itu sudah tidak akan sama maksudnya, karena beliau menyampaikan bahwa banyak kata yang sama katanya tapi ketika ditempatkan di kalimat yang berbeda maka maknanya bisa berbeda, sehingga pendalaman beliau terhadap bahasa dari kitab asli Bible, dari bahasa asli Bible, itulah kesimpulan yang beliau temukan bahwa pada dasarnya Islam dan Nasrani itu adalah ajarannya sama, hanya pada interpretasi yang banyak keliru yang kemudian menyebabkan ajaran Islam dan Kristen tampak berbeda. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sampaikan terkait soal kisah mu'allaf Yusuf Estes kali ini, dan nantinya kita akan sambung dengan kisah perjalanan atau proses syahadat salah seorang yang ikut dalam seminar atau ceramah yang disampaikan oleh pendeta Yusuf Estes tersebut. Oke, seperti apa kisahnya? Ikuti terus video selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.